Hai, di sini nama saya Dewi Rahayu. Saya adalah mahasiswa angkatan 2017 Bimbingan dan Konseling FKIP ULM. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video konseling individual yang dilakukan oleh saya dan konseling saya, yaitu kelas 3 SMK. Jadi apa yang saya menggunakan pendekatan gestalt dengan teknik kursi kosong. Semoga bermanfaat video ini, dan komen saran dan masukan dari video yang saya buat. Terima kasih. Bye. Oke, jadi sebelum kita menonton video konseling yang telah saya buat, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pendekatan gestalt dan kursi kosong. Jadi yang pertama di sini pendekatan gestalt. Jadi pendekatan gestalt adalah terapi humanistik esensial yang berlandaskan premis bahwa individu harus menemukan caranya sendiri dalam hidup dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu ini mencapai kedewasaan. Nah, jadi di sini Gestalt menjelaskan bahwa bagaimana individu ini dapat menerima tanggung jawabnya sendiri untuk menuju kedewasaannya. Nah, dengan dia bisa menerima tanggung jawab, nah dari situlah bisa terlihat bagaimana sejauh mana kedewasaannya. Nah, lalu asumsi ini didasarkan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan perjumlahan dari bagian-bagian organ. Lalu di sini asumsi ini menyatakan bahwa manusia itu adalah keseluruhan, bukan hanya sebagian dari organ-organ seperti hati, jantung, dan sebagainya. Namun keseluruhan ini yaitu bagaimana manusia ini aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran seperti perasaan dan tingkah lakunya. Nah, lalu di sini Gestalt juga memandang bahwa pendekatan esensial juga dipengaruhi oleh suatu pajakan bahwa konselor yang datang kepada konselor sedang dalam kondisi krisis eksistensial. Nah, datang menemui konselor, masalah yang dibawanya adalah sebuah masalah krisis eksistensial. Nah, krisis eksistensial. Dan perlu belajar bertanggung jawab atas eksistensi sebagai manusia. Maka sebagai calon konselor atau guru BK di sini kita harus banyak mengetahui tentang pendekatan Gestalt itu sendiri. Nah, lalu di sini dalam terapi Gestalt ini memfokuskan juga dalam pemulihan esensial. Nah, pemulihan yaitu memfokuskan pemulihan. Jadi di sini kita memfokuskan pada pemulihan kesadaran dari polaritas serta dikotomi dalam diri seorang sehingga ia sadar dapat menerima. Jadi masalah krisis tadi esensial atau tanggung jawab. Nah, di sini kita bagaimana menyadarkan individu untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Nah, dapat melalui cara-cara menghambat kesadarannya. Pendekatan ini menitik beratkan pada individu bahwa ia memiliki kesanggupan. Nah, di sini kita menyadarkan bahwa orang yang merasa bahwa dia tidak mempunyai tanggung jawab, di sini kita sadarkan bahwa dia sanggup untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang telah psikoterapi pada tahun 1954. Nah, akan tetapi perselingkuhan istrinya Laura ini sering mengalami yang terjadi, yaitu ketidakcocokan pendapat tentang pendekatan Gestalt itu sendiri. Nah, lalu Pers ini mempunyai seorang kekasih lagi yang bernama Mary Froman, dan lalu melanjutkan lagi tentang pendekatan Gestalt. Nah, Pers meninggal pada usia 76 tahun dari hasil karya yang diterbitkan. Dari hasil karyanya lalu diterbitkanlah berjudul The Gestalt Approach dan As Witness to Therapy. Nah, disitulah. Nah, lalu dari pendekatan Gestalt tadi, di sini saya menggunakan teknik kursi kosong, yaitu di mana teknik kursi kosong ini adalah merupakan teknik permainan peran di mana klien atau konselor memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain atau
beberapa aspek terjadinya sendiri yang dibayangkan. Duduk. Jadi di sini teknik kursi konseling di mana seorang konselor itu memerankan atau bagaimana caranya agar konselor ini dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya belum pernah diungkapkan. Nah, lalu di sini yaitu menurut John dan Steele dalam Saverina 2005, teknik ini dapat digunakan sebagai suatu cara. Pendekatan Gestalt ini memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Jadi pendekatan Gestalt ini berfokus pada masa sekarang dan tidak memikirkan masa lampau. Nah, seperti itu. Masa depan itu ditentukan oleh masa sekarang, bukan masa yang lampau. Nah, lalu di sini ada sejarah tentang tokoh dari pendekatan Gestalt. Nah, biografi singkat seorang tokoh. Jadi di sini ada Paris pada awalnya menekuni dunia kedokteran dalam dirinya sering berpindah-pindah. Jadi Felix Samuel Paris ini merupakan dari keturunan Yahudi. Jadi pada saat itu hidupnya itu sering berpindah-pindah, saat ia jadi dokter lalu hidupnya berpindah-pindah. Nah, sejak terjadinya perang dunia pertama dengan kehidupan yang sering berpindah-pindah dari Eropa, Amerika dan bahkan Afrika, lalu turut di situ dengan adanya berpindah-pindah lalu mempengaruhi pada ide-ide dan hasil pemikiran. Nah, dari ia berpindah-pindah tempat dari Eropa, Amerika, bahkan Afrika, lalu disitulah mengubah ide-ide atau pemikirannya. Nah, Presiden Laura, jadi Presiden istrinya yaitu Laura berhasil mendirikan South Africa Institute for Psychoanalysis. Permisi, selamat siang Ibu. Siang, silakan masuk. Silakan masuk. Duduk. Terserah mau duduknya di mana. Misi Bu ya. Duduk. Itu kan tadi sudah Ibu nanya. Umur berapa? Aku bentar lagi umur 17 tahun. Wih, sukses ya. Oke, jadi tadi sudah nama, sekolah. Nah, di sini apa sih tujuan sih Pak nemuin Ibu nih? Ya jadi gini Bu, sebenarnya aku kan lagi libur gitu kan, bisa jadi panjang banget ya liburnya. Nggak tahu sampai kapan. Jadi kan kegiatan aku di rumah sehari-hari itu kan pasti sambil belajar sambil bantu orang tua kan. Nah selain itu tuh aku kan bantu orang tua aku tuh juga sering nyuruh aku kan merintah gitu. Nah di sisi lain kan aku kan udah bantu mereka, tapi kan kalau udah selesai kan aku istirahat. Nah di saat istirahat tuh mama tuh bisa minta tolong lagi, habis itu tuh nyuruh lagi. Jadi kan perasaan aku tuh udah nih tadi aku ngerjain, kok disuruh lagi, kan kesel jadinya kan, kok double saat aku istirahat kayak gimana, tapi nggak berani nolak atau marah gitu ya. Membantah, nanti dimarah diomelin. Habis itu anak tetangga dia dibanding-bandingin, lihat itu lihat ini. Jadi kan perasaan tuh kan ya udah deh, iya aja. Oke, jadi sebenarnya permasalahan Silva di sini itu datang untuk mungkin bagaimana sih ya caranya untuk meluapkan emosi gitu ya kan, karena jengkel atau kesel sama ya itulah rata-rata memang. Dulu Ibu juga waktu masih sekolah SMA gitu kan, SMP kalau pulang liburan pasti gitu disuruh ini itulah, padahal kayaknya kita tuh udah ngerjain ini tuh tapi tetap aja gitu salah segala macamnya kan, tetap aja kurang kan. Nah, ekspresikan apa yang membuat hatinya tidak nyaman atau ada sesuatu yang susah ia ungkapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk mengeksplorasi polaritas proyeksi serta introyeksi sebagai alat bahasanya digunakan untuk membantu kalian dalam memecahkan konflik-konflik. Nah, setelah ia bisa mengungkapkan permasalahannya, masalahnya, nah di situ diharapkan konseli dapat merasakan manfaat gitu, apa yang bisa membantu konseli ini meluapkan emosi serta menghilangkan rasa-rasa ganjalan yang ada di dalam hatinya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sini adalah alat. Nah, alat bagaimana seorang konselor itu dapat bisa
semampu atau seluas-luasnya untuk dapat menceritakan semua masalahnya atau emosi yang sebelumnya belum ia pernah ceritakan ke orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan selamat menonton video. Selamat datang di rumah ibu. Oke, jadi di sini sebelum kita melakukan tahap-tahap selanjutnya, di sini kita melakukan perkenalan dulu. Jadi kalau ibu boleh tahu namanya siapa? Nama aku Silva Alicia, bisa dipanggil Silva. Oke, jadi Silva sekolahnya di mana? Aku sekolah di SMK Negeri 2 Buntok, aku kelas 3. Kelas 3. Oke, jadi sebentar lagi lulus ya. Gimana nih kegiatannya? Kan ini kita lagi ada apa sih namanya, kasus virus gitu kan, otomatis sekolah diliburkan diganti dengan sekolah melalui online gitu. Gimana sih perasaannya? Kan biasanya nih rame nih kan, kita kuliah secara tatap muka, terus tuh bareng teman-teman, tiba-tiba di rumah itu gimana sih perasaannya? Rasanya tuh gimana? Rasanya tuh kayak sepi gitu kan. Habis itu tuh bingung belajarnya tuh mau gimana. Biasanya kan kalau di sekolah, kalau nggak ngerti tuh kan bisa nanya sama guru ataupun sama teman kan, atau kerja sama. Nah, kalau di rumah nih harus mandiri. Habis itu kalau nggak tahu tuh harus belajar sendiri. Aduh, ini gimana ya? Nggak apa-apa aja deh, kerjain aja, yang penting ngerjain. Jadi gimana ya, lebih nggak nyaman aja sih, yang benar nggak nyaman. Karena kalau kita di sekolah kan lebih banyak interaksi, terus bahan belajar juga banyak kan. Kalau kita di rumah kan kita bermodalkan dengan HP aja, kecuali mungkin bawa catatan sama pengetahuan kita sendiri, bawa catatan karena masih SMK ya. Oke. Nah, jadi itu kan tadi sudah ibu nanya, kita ceritakan sama ibu, pastinya akan terjadi kerahasiaannya dan tidak bakal keluar. Kita tahu ibu mengadukan ke sama mama kan? Enggak dong, bahaya dong nanti. Oke, jadi terima kasih Silva sudah mempercayai ibu untuk mendengarkan cerita atau masalah yang Silva hadapi. Mungkin lain waktu lah kita bisa sharing-sharing lagi. Oke? Semangat, jangan membantah apa kata orang tua. Oke? Jadi kerjakanlah apa yang disuruh. Mungkin memang kalau agak menengkel gitu kan. Jadi terima kasih. Sampai bertemu. Kenapa sih mama tuh selalu kayak gitu sama aku? Aku tuh udah bantu mama sebagai anak itu tuh kayak mana seharusnya di rumah. Sebagai perempuan itu harus gimana, udah aku kerjakan kan mah. Aku udah bantu mama, udah ikhlas dengan penuh kasih sayang bantu mama tuh kan. Kayak mama marah terus, kenapa mama nyuruh aku kayak gitu, marah-marah nyuruhnya. Kayak yang nggak mau dibantu tapi minta dibantu, tapi yang kasarnya minta. Kalau nggak mau, kalau nggak diikutin marah. Habis itu tuh kalau cuma muka menye-menye dibilang nggak ikhlas bantu. Habis itu aku tetap nggak yang dibilang. Habis itu teman-teman yang lain yang dibeda-beda dibanding-bandingkan, dia mau mama tuh apa sih mah? Apa sih aku gitu ya pastinya. Pokoknya mau yang pasti aku mau ucapin mau mama itu apa gitu aja. Oke. Jadi begitu ya, dan mungkin anak-anak yang mungkin sama dia kalau sering disuruh atau gitu ya kan, mungkin ini bisa sebagai contoh, inilah perasaan anak ya kan, saat apa yang kita kerjakan tuh kayaknya selalu salah atau selalu kayaknya kurang tepat aja gitu ya kan di hadapan orang tua. Oke, jadi di sini dari yang permasalahan Silva tadi ceritakan itu sudah menggambarkan bahwa di sini adalah sebuah emosi yang sebenarnya susah diungkapkan karena itu adalah orang tua Silva sendiri. Jadi dari proses awal tadi kan sudah kita laksanakan, kita sudah menceritakan, ada lagi yang diungkapkan nih banyak sih, tapi ya intinya asas keterbukaan di sini agar proses konseling kita berjalan dengan lancar, masalah dapat terselesaikan secara cepat. Jadi Silva diharapkan terbuka untuk menceritakan semua masalah apa aja yang mungkin yang apa sih bahasanya nyengkel atau merasa nggak enak di hati gitu, nah bisa diluapkan. Nah, lalu di sini ada waktu. Nah, waktunya dalam proses konseling ini ada 30 menit. Nah, jadi ada 30 menit. Jadi apabila 30 menit itu belum permasalahan atau belum selesai ataupun masih kurang apa sih, kurang plong segala macam karena memang ibu mungkin waktunya segitu, nanti kita bisa melakukan pertemuan di hari-hari berikutnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi permasalahan Silva tadi itu. Nah,
dalam proses konseling ini tadi sudah disebutkan ada peran masing-masing dari kita, di mana di sini Ibu menjadi seorang konselor, dan Silpa menjadi seorang konseling. Nah, tadi kan itu kan cerita sekilas dari Silpa kan sering disuruh. Biasanya apa aja sih yang dikerjakan di rumah gitu? Ya kayak kan aku perempuan, jadi aku kan masuk ya ngurus-ngurus rumah gitu ya, kayak cuci piring, habis itu nyuci pakaian, habis itu tuh nyapu, beres-beres, jemur pakaian, bilas pakaian, ya pokoknya kayak gitu pokoknya. Lengkap deh. Lengkap. Terus kadang apa sih yang jadi membuat Silpa tuh kayak kesel, jadi apa saat apa nih? Nah kan udah ngerjain rumah tuh ya. Enggak ya, tapi mungkin kalau menurut Silpa cukup segitu. Nah di sini jadi gimana sih perasaannya setelah tadi baru kali ini kan mungkin langsung ngomong tuh keluar dari mulut, mungkin kan biasanya cuma dipendam dalam hati gitu kan. Gimana sih perasaannya setelah meluapkan semua emosi? Ya kalau udah ngeluarin sih rasanya tuh kayak plong gitu ya, kayak tenang, udah kayak apa yang harus aku keluarin tuh udah keluar gitu kan. Jadi perasaan tuh ya udah sih kayak ngomongin tahu gitu. Ya pokoknya lebih tenang sedikit lah perasaan tuh. Jadi nggak kayak Menyangkal. Iya, menjangkal di hati, kayak nggak ada perasaan dongkol lagi gitu kan. Oke, tapi kan tetap namanya kita anak kan otomatis kita harus tetap menghargai apa yang beliau katakan atau yang beliau suruh. Namun begitu sebagai anak kan mungkin Silpa kan lebih buntet tuh kan nggak salah kan jauh kan dari rumah kan, otomatis kan di rumah mungkin pas ada Silpa kan ada suatu kesempatan untuk bisa membantu mengerjakan urusan-urusan rumah gitu ya kan. Nah oke, jadi karena mungkin semuanya sudah Silpa ceritakan dan Ibu sudah memberikan feedback atau umpan balik yang tadi Silpa ceritakan. Nah di sini mungkin cukup sampai di sini, dan nanti di lain waktu apabila memang masih ada ganjalan atau masih ada yang menekan, kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya. Nah seperti itu. Jadi yang tadi sudah Silpa ceritakan sama Ibu pastinya akan terjadi kerahasiaan. Silpa, ini dong, kenapa kamu gak dengan itu? Habis itu abis itu langsung berkepanjangan, Marah-marah nah, gitu. langsung marah. Abis itu aku mikir, perasaan tadi aku udah deh, terus kok diperpanjang lagi, cuma tinggal minta tolong aja sih, repot banget. Kenapa harus bertele-tele? Abis itu langsung diperbesarkan masalah. Abis itu jadi bahan untuk marahin aku, diomelin deh. Jadi kan sering bingung kan kayak gitu. Kok bisa sih aku dimarah cuma seperti itu? Terus pekerjaan aku yang banyak tadi nggak ada ternilai kan? Kayak gitu perasaan aku tuh. Pokoknya biasa lah, tapi nggak bisa apa-apa juga. Ya, namanya juga kan orang tua, jadi nggak bisa kita ngebantah atau beda kan. Kalau teman ataupun mungkin adik atau siapa yang nyuruh kan kita masih bisa nggak mau segala macam, tapi kalau orang tua memang susah ya kan. Oke, jadi Ibu menangkap ini sebenarnya permasalahan di mana sebuah kayak tekanan yang sebenarnya pengen dikeluarin tapi nggak bisa karena itu orang tua. Nggak mungkin dong kita, aku tuh nggak mau, aku capek, nggak mungkin kan. Mungkin dari 10 atau 100 anak mungkin ada beberapa aja yang mungkin berani membantah gitu kan sama orang tuanya, dan jangan dibantah, yang pasti ya udahlah kerjain aja gitu ya kan. Nah, mendengar dari permasalahan yang Silpa ceritakan, di sini Ibu ada teknik. Jadi yang Ibu pakai di sini adalah pendekatan gestal dengan teknik kursi kosong. Nah, jadi nanti akan memberitahukan sedikit. Jadi pendekatan gestal ini adalah pendekatan yang termasuk dalam humanistik, yaitu berdasarkan akademis, di mana di sini mengajarkan agar konseling ini bisa bertanggung jawab untuk mencapai kedewasaan. Nah, itu pendekatan gestal. Nah, dalam pendekatan gestal itu kita bisa menggunakan beberapa teknik. Nah, jadi di sini Ibu akan menggunakan teknik kursi kosong, di mana kursi kosong ini adalah sebuah teknik yang mengajak konseling untuk menggeneralisasikan atau bisa mengungkapkan emosi atau tekanan yang ada dalam diri sahabat sendiri dengan menggunakan kursi kosong itu tadi. Seperti itu. Bagaimana bisa kita mulai? Oke. Jadi di sini mungkin anggapnya ini adalah sebuah kursi kosong, di mana kursi kosong kan. Nah, di situ Silpa duduk
dan Silva tuh meluapkan emosi. Misalnya di depan nih ada mama Silva sendiri, jadi Silva tuh meluapkan emosi yang belum Silva pernah ucapkan, belum pernah ucapkan di hadapan mama. Nah, jadi gimana ngomong aja, anggap aja di sini nggak ada ibu, dan anggap aja Silva tuh meluapkan emosi. Ini kan tadi Silva bilang emosi jengkel gitu, sambil disuruh-suruh mama gitu. Seandainya itu kan sebuah emosi, seandainya Silva bisa keluarkan emosi itu tadi seperti apa di hadapan mama. Kalau misalnya aku ngomong sama mama berhadapan, saya boleh gitu gimana sih? Kalau ibu ya udah, namanya orang tua kan kita nggak boleh juga membantah ataupun menolak, jadi kerjakan apa yang disuruh sama beliau gitu aja. Nah, oke, jadi di sini ibu sudah mendapatkan gambaran permasalahan Silva di sini ya kan, bagaimana Silva bisa meluapkan emosi gitu. Nah, jadi di sini Silva dengan ibu di sini artinya Silva melakukan konsultasi atau konseling. Nah, di sini kita lakukan yaitu konseling individual. Nah, konseling individual ini yaitu konseling yang diberikan secara langsung tatap muka dengan orang profesional, yaitu ibu sendiri, yang dimana ibu sini sebagai konselornya Silva dan Silva di sini sebagai konselor ibu. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk membantu Silva untuk menyelesaikan masalah yang Silva ceritakan tadi ke ibu. Nah, oke, jadi sebelum kita lanjut dalam proses konseling, di sini ibu akan memberitahu Silva ada beberapa norma atau aturan dalam proses konseling kita. Yang pertama di sini kita ada punya asas. Jadi dalam konseling ini ada punya asas. Sebenarnya ada banyak, ada 12 asas. Cuma yang sering atau yang sangat umum yang juga harus diketahui itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, dimana saat Silva bercerita tentang masalah apa yang dialami oleh Silva nggak perlu takut untuk misalnya, oh nanti kalau aku cerita banyak nanti ibu akan menyebarkan permasalahan Silva ke orang-orang, tenang. Nah, tidak, karena di sini konseling mempunyai asas, ya, asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan di sini agar proses